Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Fatika Ningsi dengan NIM 4004032466224. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, setelah sekian lama kita tidak bertemu, dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu judulnya GPIO dan Digital I/O atau Digital Input Output. Nah, apa sih itu GPIO dan Digital I/O? Kita akan bahas setelah slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke konsep atau pengertian GPIO dulu nih teman-teman. GPIO yaitu singkatan dari General Purpose Input Output, di mana GPIO ini adalah pin serbaguna pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output. Nah, secara internal, GPIO ini memiliki arsitektur berupa register konfigurasi yang menentukan mode kerja. Terus kemudian buffer input-output serta transistor PMOS dan NMOS. Untuk mengatur apa? Yang mengatur level logikanya. Nah, selain itu, terdapat multiplexer yang memungkinkan satu pin digunakan untuk fungsi alternatif seperti UART, SPI, atau I2C. Nah, dengan fleksibilitas si GPIO ini menjadi jembatan utama antara si microcontroller dengan dunia luar atau komponen yang lain begitu. Nah, kemudian tadi kita udah bahas tentang GPIO ya teman-teman. Kita masuk ke dalam mode output nih teman-teman. Mode output itu ada dua, yaitu push pull dan open drain. Nah, push pull versus open drain, ini apa sih bedanya gitu kan. Nah, dalam mode output push pull dan open drain, push pull ini menggunakan kombinasi transistor PMOS dan NMOS. Nah, sehingga push pull ini mampu menghasilkan logika high atau VCC maupun low atau ground. Nah, mode ini cocok untuk mengendalikan LED atau sinyal digital secara langsung. Nah, sebaliknya nih, yang open drain itu menggunakan transistor NMOS. Tadi kan yang push pull itu gabungan kan, PMOS dan NMOS. Kalau yang open drain ini cuman pakai transistor NMOS, dan sehingga outputnya bisa low atau floating. Untuk menghasilkan logika high diperlukan resistor pull up eksternal. Nah, mode ini sering digunakan pada komunikasi bus seperti I2C karena untuk memungkinkan beberapa perangkat berbagi jalur datanya gitu. Nah, tadi kita udah bahas tentang metode output, sekarang metode input teman-teman. Metode input itu juga ada dua, pull up dan pull down. Nah, saat GPIO dikonfigurasi sebagai input, itu penting kita untuk menentukan kondisi default agar tidak mengambang. Nah, pull up ini ketika dihubungkan pin ke VCC melalui resistor, sehingga default logikanya adalah high atau nyala gitu. Jadi kalau misal kita membuat nih rangkaian pull up resistor, nah, jadi ketika si programnya di run, output dari rangkaian ini tuh nyala gitu, nyala dulu tanpa kita apa-apain dulu nih, udah high dulu. Nah, ketika kita pencet baru mati. Nah, sedangkan pull down ini menghubungkan pin ke ground sehingga default logikanya adalah low. Nah, resistor ini bisa disediakan secara internal oleh microcontroller atau eksternal dengan komponen fisik si resistornya sendiri. Nah, pemilihan pull up dan pull down ini tergantung pada kebutuhan rangkaian dan jenis sensor yang digunakan atau tombol atau push button yang digunakan gitu. Nah, terus kita masuk ke pengertian debounce, encoder kuadratur, dan keypad matrix. Nah, ini adalah komponen-komponen yang digunakan dalam praktikum kali ini ya teman-teman. Nah, tombol mekanik sering menimbulkan masalah bouncing. Apa itu bouncing? Yaitu sinyal bergetar saat ditekan. Nah, untuk mengatasi masalah bouncing ini, digunakanlah teknik debounce. Correct me if I'm wrong ya. Pronunciation aku debounce benar atau debounce aku nggak tahu. Nah, baik dengan filter RC maupun algoritma software yang menunda pembacaan hingga sinyalnya stabil. Nah, kemudian pada encoder kuadratur, dua sinyal A dan B dihasilkan dengan beda fase 90 derajat bedanya, sehingga arah dan kecepatan rotasinya dapat ditentukan. Nah, sementara itu, keypad matrix menyusun tombol dalam baris dan kolom.
row and column. Nah, lalu mikrocontroller ini melakukan scanning untuk mendeteksi tombol yang ditekan. Nah, teknik ini efisien karena mengurangi jumlah pin yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita masuk ke perbedaan active high dan active low. Nah, active high ini berarti sinyalnya aktif saat logikanya high, sesuai dengan namanya. Dia aktif, berarti dia high. Berarti kalau dia aktif, berarti lagi high. Nah, sedangkan active low berarti sinyalnya aktif saat logikanya low atau 0. Kalau high itu 1 ya. Nah, biasanya sinyal active low ditandai dengan garis di atas label, misalnya reset. Nah, pemahaman ini penting agar tidak terjadi kebingungan saat merangkai atau membaca datasheet. Nah, kita langsung masuk ke perbedaan komponen yang kita gunakan nih teman-teman. Jadi ada dua microcontroller yang kita gunakan dalam praktikum ini, yaitu STM32 dan ESP-IDF. Nah, STM32H atau Hardware Abstraction Layer dan ESP-IDF atau IoT Development Framework adalah dua pendekatan berbeda dalam pemrograman mikrocontroller. Hal pada STM32 ini menyediakan API tingkat tinggi yang memudahkan pemula dan mempercepat prototyping. Nah, sedangkan ESP-IDF lebih low level. ESP ini memberikan kontrol detail terhadap perangkat keras dan terintegrasi dengan FreeRTOS. Nah, sehingga si ESP ini cocok untuk aplikasi IoT berskala besar. Nah, dokumentasi STM32 banyak didukung oleh CubeX, MX, kemudian Cube IDE, dan lain-lain. Sementara ESP-IDF memiliki komunitas open source yang aktif. Nah, perbedaan ini membuat si STM32 lebih ramah pemula. Jadi kayak lebih mudah digunakan untuk pemula gitu. Sedangkan ESP-IDF ini lebih fleksibel untuk pengembangan yang lebih kompleks. Jadi cara penggunaannya tuh kayak lebih kompleks si ESP daripada STM32 gitu, teman-teman. Nah, terima kasih, kita sudah di penghujung materi pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata dari aku atau kekeliruan informasi yang aku berikan, tolong koreksi kesalahan aku di kolom komentar ya. Kasih tahu yang benar ya. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, kembali lagi dengan aku Fatika di sini di Praktikum Sistem Embedded. Di percobaan kita yang pertama yaitu tentang pull up resistor dan pull down resistor, STM dan ESP. Dan ini kelompok aku. Nah, jadi tutorialnya ini yang pertama, kita masuk ke VS Code, terus kita klik file, terus platform IO. Kemudian kita tunggu. Nah, kemudian kita klik open di platform IO home-nya, terus kita open project. Kemudian kita klik di mana kita nyimpen si filenya itu. Nah, di sini kita klik yang praktikum 1. Kita yang STM32 dulu. Yang 4 button di bound state machine. Kemudian kita klik open. Nah, maka akan muncul nih main.c nya. Nah, ini di terminalnya seperti itu. Nah, kita tunggu proses initializing-nya selesai, lalu kita build. Nah, kita tunggu proses build-nya. Nah, kemudian akan muncul di terminalnya ketika proses build-nya selesai. Nah, di situ sudah sukses ya proses build-nya, lalu kita upload ke si STM32-nya. Nah, dimana di situ di programnya button pin-nya itu dihubungkan ke PB0, terus LED pin-nya ke PC13. Nah, kita upload. Kita tunggu proses uploadnya berlangsung. Oke, sukses ya teman-teman. Nah, itu adalah program yang di pull up resistor. Kita menggunakan ada push button, external buttonnya, terus ada LED-nya. Nah, itu nih kalau PB0 push buttonnya dipencet, maka pull up-nya enable. Terus PC13 itu untuk si pin LED-nya.
Nah, ini ketika sudah di-upload ya teman-teman, sudah sukses, kita lihat. Nah, ketika dipencet maka akan mati karena pull up, yaitu defaultnya itu nyala ya teman-teman. Kalau dipencet maka LED-nya akan mati seperti itu. Nah, kemudian ini yang versi menggunakan LED eksternal ya teman-teman. Nah, ketika programnya sudah di-upload, maka hasilnya itu kita lihat di rangkaian hardware-nya. Nah, ketika dipencet maka akan mati seperti itu. Nah, kemudian ini yang versi pull down resistor pada STM32. Nah, ini adalah programnya, masih sama tadi, PB0-nya untuk external push button-nya, terus PC13 untuk LED pin-nya. Dan kita tuh cuman ngubah di logikanya aja, yang tadinya default-nya nyala, ini jadi default-nya mati gitu teman-teman. Nah, ini ketika sudah di build dan sudah di upload, oke. Nah, kemudian ini dia tampilannya. Nah, sama ya teman-teman, lalu kita upload lagi. Oke, kita tunggu proses uploadnya selesai. Nah, kita tunggu sampai tampilan sukses pada saat penguploadan, lalu kita ke hardware-nya. Nah, ketika dipencet maka akan nyala karena pull down, yaitu defaultnya adalah mati. Seperti pada tampilan video di sini nih. Kalau dipencet kan nyala tuh. Tuh kan, karena dia pull down resistor gitu teman-teman. Nah, setelah tadi kita udah di STM pull up dan pull down, kita masuk ke pull up resistor ESP32. Nah, pertama kita buka dulu foldernya nih teman-teman. Masih yang sama, cuman ini di folder ESP. Kalau tadi kan di folder STM ya teman-teman. Nah, kita buka terlebih dahulu foldernya pada VS Code. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah terbuka, cuman di sini saya ingin melihatkan tutorial membukanya. Nah, kita klik open folder, kita klik modul 4 tuh, yang button di bound stage machine. Nah, kemudian akan muncul main.c dan config.h. Nah, config.h ini adalah si pemrogramannya ya teman-teman. Ini untuk pull up internal resistor. Nah, buat button pinnya itu push buttonnya di pin 15, kemudian LED-nya di pin 2, GPIO 2. Nah, kayak gitu. Terus di main.c-nya kita build, terus kemudian upload. Kita tunggu proses build dan uploadnya selesai. Nah, ketika sudah ada tulisan sukses, maka kita langsung ke hardware-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah rangkaian dari pull up internal resistor. Ini seperti ini rangkaiannya. Nah, ini dia programnya teman-teman, yang tadi, yang push buttonnya di pin 15, kemudian LED-nya di pin 2. Nah, setelah itu ini dia pemrogramannya, dan kita ke hardware-nya. Nah, karena ini pull up maka defaultnya akan nyala ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ketika kita klik maka akan mati. Nah, ketika kita klik. Nah, ini adalah pull up eksternal. Kalau tadi pull up internal, nah ini menggunakan LED eksternal. Itu kalau dipencet maka akan mati karena pull up, yaitu defaultnya menyala. Nah, kemudian ini adalah pull down ESP teman-teman. Ini adalah main.c-nya. Nah, itu ada bin idle-nya. Terus ini pemrogramannya, dan ini adalah problem solving dari kelompok kita ketika terjadi error. Nah, ini program dari config.h-nya, dimana button push buttonnya itu menggunakan pin 15. Terus ini adalah hardware-nya. Nah, ketika dipencet maka akan menyala karena pull down, dimana defaultnya itu adalah mati ya teman-teman LED-nya.
Nah, kalau dipencet maka akan nyala. Seperti itu. Nah, ini adalah pull down internal atau menggunakan LED di dalam ESP-nya. Nah, kalau ini adalah pull down eksternal, di mana dia menggunakan LED yang eksternal. Nah, ketika dipencet maka akan menyala. Nah, seperti itu teman-teman. Karena defaultnya adalah down atau low 0, maka defaultnya adalah mati. Ketika dipencet maka akan nyala. Begitu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke program project modul 1, di mana project ini merupakan variasi dari percobaan yang telah kita lakukan dari pull up maupun pull down. Tapi di sini kita menggunakan keypad. Nah, ini adalah programnya dari atas tuh. Nah, ada pin green. Ini cara kerjanya nih, masukkan 4 pin digit. Itu 1 2 3 4. Nah, kemudian jika salah tuh ada lockout 10 detik kayak gitu. Terus itu pin-pinnya ada pin berapa tadi? Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di situ ada program-programnya. Nih ada function LED-nya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam cara kerjanya nih. Ini scan LED. Terus ada kondisi if else. Nah, nih P0 itu di pin berapa, terus di keypadnya juga PB12, 13 sampai 15 itu output. Kalau kolomnya tuh P4 sampai 7. Dan kondisinya pull up. Nah, ketika sudah di run, nah cara kerjanya tuh gini. Ini seperti kita memasuki pintu yang ada pinnya. Nah, ketika pinnya benar, maka pintunya akan terbuka. Nah, kalau pinnya salah, maka pintu tidak akan terbuka atau muncul indikator yang menunjukkan itu tidak bisa terbuka. Nah, pin di sini kita masukin yaitu 1 2 3 4, kemudian klik yang tanda pagar untuk si enternya. Nah, 1 2 3 4, kemudian tanda pagar itu untuk konfirmasi atau enter gitu. Kalau itu benar pinnya, maka LED yang ditunjuk itu akan menyala. Nah, kalau pin yang kita masukkan itu salah, maka pin yang sebelahnya akan blinking atau berkedip. Nah, kita masukkan 1 2 3 4 terus enter. Nah, maka benar kan, LED itu akan nyala. Nah, kalau salah, misal kita masukkan 1 1 1 1 terus kita enter, nah maka yang satu akan blinking, dimana itu adalah pin yang salah.